Para pelaku usaha pabrik penggilingan padi di Lampung Selatan terus memprotes pemerintah Provinsi Lampung. Aksi protes ini ditunjukkan lantaran Pemprov gagal menerapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang retribusi pangan, sehingga menyebabkan ekspansi perusahaan besar membeli beras di wilayah Lampung kian masif. Akibatnya ratusan pabrik penggilingan padi di Lampung Selatan dalam 2 musim panen belakangan kian terpuruk lantaran tak mampu bersaing harga dengan perusahaan besar. Tuntutan itu telah disuarakan lebih dari 70 pelaku usaha pabrik penggilingan padi Lampung Selatan yang tergabung dalam paguyuban pabrik penggilingan padi Lampung Selatan di Desa Pulau Jaya Kecamatan Palas pada Senin tanggal 15 Mei tahun 2023 kemarin. Ketua Paguyuban Penggilingan Padi Lampung Selatan Rian Sunyoto mengatakan, lemahnya Pemprov Lampung dalam menerapkan Perda Nomor 7 Tahun 2017 telah memberikan dampak buruk di sektor usaha pabrik penggilingan padi Lampung Selatan. Selama 2 musim panen belakangan tak mampu membeli gabah, lantaran perusahaan raksasa PT Wilmar Padi Indonesia kian masif membeli gabah di Lampung Selatan. Rian menjelaskan, lemahnya perda ini membuat harga gabah di Lampung Selatan kian meroket. Saat ini saja PT Wilmar mampu membeli gabah di Lampung Selatan dengan harga Rp5.700 hingga Rp5.900 per kilogram. Menurutnya pabrik kecil kini tidak sanggup mengikuti harga PT Wilmar yang mampu jual beras dengan harga mahal. Ia menilai jika beli gabah dengan harga yang sama dengan Wilmar dipastikan rugi. Saat ini mereka jual beras ke Bulog hanya Rp9.950. Pembina Paguyuban Penggilingan Padi Lampung Selatan Hipni membeberkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Lampung Selatan mampu produksi 248.000 ton gabah kering panen per tahun. Jika dengan estimasi rendemen 55%, maka Lampung Selatan mampu memproduksi beras sebanyak 134.000 ton. Hipni juga tak menepis, ekspansi PT Wilmar di Lampung Selatan juga kian masif dalam 6 bulan belakangan. Selain menurunkan agen, perusahaan raksasa ini juga menerjunkan mesin pemanen agar bisa langsung membeli gabah dari petani. Dalam sehari Wilmar mampu membeli 1.000 ton gabah dari Lampung. Sementara pabrik kecil hanya mampu mengolah 20 ton gabah dalam sehari. Dia mengaku pemerintah selalu bicara surplus karena melihat data BPS. Produksi gabah tinggi mampu mencukupi kebutuhan dan banyak lebihnya. Tapi kenyataannya gabah nggak ada di Lampung Selatan. Pabrik-pabrik kosong tidak ada gabah. Semua dibawa agen-agen dari luar daerah. Bahkan untuk beras bantuan saja pemerintah masih pakai beras impor. Menurut Hipni, pengusaha penggilingan padi tentu saja sangat mendukung pemerintah untuk mesejahterakan petani. Namun, pemerintah juga tak boleh melupakan pelaku usaha pabrik kecil yang menjadi instrumen penggerak ekonomi masyarakat di desa. Hipni mengungkapkan, Paguyuban Penggilingan Padi Lampung Selatan menuntut Pemprov Lampung dapat menerapkan Perda Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian Peraturan Bappenas Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan batas maksimal harga gabah di tingkat pabrik sebesar Rp5.500 dan harga beras medium Rp10.900 dikawal ketat oleh Satgas Pangan Polri. Kemudian tuntutan yang ketiga, para pengusaha pabrik beras dari luar daerah tidak membeli gabah di Lampung melainkan diperbolehkan membeli beras dari pengusaha pabrik kecil. Jika 3 tuntutan ini tidak terlaksana, ini akan berdampak besar bagi sektor ekonomi dan dapat mempengaruhi UMKM di Lampung Selatan. Yang pertama, pemerintah daerah dalam ini gubernur, legislatif itu Perda Nomor 17 2017 yang sudah dibuat tentang tata niaga gabah, dan gabah tidak boleh keluar itu diterapkan karena sudah dibuat 2017 pakai uang rakyat dan sudah sepatutnya diterapkan. Jadi jangan melihat bahwa data BPS terus, data BPS surplus dari mana gitu loh. Karena 90% gabah di Lampung ini lari keluar daerah. Hari ini ada Wilmar di Oku. Semua Lampung Timur dari Indo Lampung yang tadi kirim sini, kirim semua ke sana. Yang dari sini kirim ke Cilegon. Yang kedua adalah Peraturan Bappenas Revisi Nomor 6 2023, Revisi Nomor 7 2023, bahwa harga maksimal di tingkat penggilingan itu Rp5.500. Yang diikuti oleh Mabes Polri untuk melakukan Satgas Pangan untuk mengawal. Jangan yang hadir waktu itu saja yang dihimbau, tapi kenyataannya hari ini
harga melambung-lambung. Di seberang harga 63, kita beli harga 55, ya tidak ada perbarang. Betul Pak? Betul. Kalau harga 55, kita masih bisa kerja Bulog loh sebagai penyetabel harga. Betul nggak Pak? Walaupun hanya dapat kantul. Karyawan kita masih bisa kerja, dapat duit makan. Nah kita minta Bappenas ini terapkan gitu loh. Karena udah dibuat peraturan nomor 7 2023 tentang harga maksimal. Dan Lampung masuk zona 1. Penyangga pangan Pekanbaru, Jambi, dan Bengkulu. Padang juga. Hari ini bukan penyangga pangan, kita kekurangan pangan hari ini. Bulog impor masuk ke Lampung 10.000 ton. Dan berasnya nggak enak dan tidak cukup untuk mencapai harga. Kenapa? Karena harinya ke beras bantuan pangan yang 3 periode 3 tahap dilakukan. Lampung Selatan 1.100 ton per bulan. Ada 3 tahap, 300. Di Bulog stok nggak ada hari ini. Boleh cek di Bulog. Saya waktu itu kami salah satu yang dipanggil oleh Bappenas dan Kementerian Perekonomian diminta 2.500 ton sebulan, 2.500 menyuplai ke Bulog. Nggak mampu kami. Kenapa? Harga nggak bisa dikendalikan. Karena harga Bulog itu hanya 9.950 bentuk KPSH. Beras medium Bulog, broken 20%, kadar 14 maksimal. Nah masa kita pengusaha kecil mau diadu dengan pengusaha besar yang nggak mampu? Artinya kita dimonopoli. Dimonopoli. Iya betul. Selanjutnya kami menolak kalau akan diberikan izin pabrik besar di Lampung Selatan berdiri, kami tolak. Jangan seperti Jawa Timur dibakar akhirnya. Saya ekstrim ngomong. Kenapa? Ini bicara perut. Orang yang darah tinggi kalau perutnya sudah kosong. Ya betul. Ya. Nah saya minta suara kami sudah kami suarakan dari tahun yang lalu, hanya direspon akan diberlakukan, tidak berlakukan. Kami tidak ke legislatif tapi kami melalui media. Kalau jalan bisa viral, kenapa yang tidak bisa viral? Ya. Dan bukan saya bicara saya di depan, semua saya di depan. Siap. Ini urusan perut. Yang ketiga, pemerintah daerah melindungi UMKM. Lindungi UMKM. Kalau ada program beras, aja punya UMKM yang ada gitu. Jangan beli keluar. Mampu kita bikin beras bagus, mampu. Nggak mampu dia bikin sini bawa tempat saya ada sorter. Jalan semua Pak. Jalan semua. Oke Wilmar mau beli ke Lampung, belilah beras. Beli beras. Ayo nego dengan kami. Jangan beli bahan baku. Kalau beli bahan baku yang kelawan kami bermerek. Mereka hari ini nggak tahu berasnya gimana, kan mau dijual apa, diekspor nggak tahu kita. Sedangkan kita ini berlaku dihukum di pasar gitu loh. Kita paling mahal jual beras 10.000 kok, di harga 6.000 mana ketemu subsidinya kita. Jika ini musim ini selanjutnya akan tetap seperti ini, paling ancaman terburuk kita Pak? Kita akan demo kalau perda nggak dilakukan. Kenapa? Kalau memang pelaksana perda ini adalah sipil, dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah nggak mampu, ya kita bergerak. Dasar hukum kita kuat gitu loh. Perda sudah ada. Idealnya perda ini dilakukan oleh pemerintah, dikawal oleh Satpol PP, betul nggak? Betul. Tapi kalau udah nggak mampu, nggak mendengarkan suara kami bergerak. Uang rakyat kok yang dipakai buat perda. Buat apa dibuat kalau nggak melindungi? Buat apa kalau dibuat kalau nggak diterapkan? Saatnya diterapkan, terlambat tidak. Tapi kalau dibiarkan terus tidak bergerak, ya kami yang bergerak. Jangan di Serang saja sudah dibuka keran untuk bersama dengan penggilingan ketika mereka udah demo. Kita juga bisa lebih besar demonya. Tidak apa-apa saya, sampaikan Wilmar. Dicari saya nggak apa-apa, saya 24 jam ada di rumah di pabrik. Tapi kepentingannya untuk bersama, bukan untuk pribadi saya. Kalau untuk pribadi saya, dengan Wilmar mohon maaf, apabila ada terima. Sementara itu salah satu anggota Paguyuban Penggilingan Padi Lampung Selatan, Abdul Qolik mengaku dalam 2 periode musim panen juga sangat setuju dengan tingginya harga gabung yang tinggi. Namun hal ini memberikan dampak buruk dengan usaha penggilingan pabrik padi milikinya. Hal ini disebabkan pemerintah tak mampu menerapkan perda tentang retribusi pangan serta tak ada pengawalan harga pangan di bawah. Sehingga PT Wilmar Kian masih membeli gabah di Lampung Selatan dengan harga tinggi. Sementara pabrik kecil tak mampu bersaing. Ia berharap 3 tuntutan ini bisa dilaksanakan pemerintah. Jika tidak, para pemilik pabrik akan menggelar aksi dengan menyetop mobil gabung dari luar daerah di jalan-jalan. Pengaruhnya apa? Fungsi dari Bulog dan Satgas Pangan apakah cukup membantu kawan-kawan?
tidak cukup membantu, tidak maksimal, kurang maksimal. Karena seperti saya itu pemain lokal juga bisa kita kadang kita ngirim ke provinsi, kadang di lokal, kadang kita juga ngampas, terus kita juga kadang-kadang ikut teman-teman ngirim ke Bulog membantu. Jika keinginan kawan-kawan para pengusaha giling padi ini tidak dipenuhi oleh pemerintah, apa ancaman yang akan dilakukan? Paling kita mau mencegat mobil-mobil itu kita bakar, turun ke jalan. Info Desa dari Lampung Selatan. Armansyah melaporkan.